Hari ini kita mau bahas topik yang makin penting buat kita semua, yaitu hubungan antara gaya berpakaian dan kondisi lingkungan sekitar kita. Mungkin banyak dari kita belum sadar, tapi industri busana itu termasuk salah satu penyebab kerusakan alam terbesar di dunia. Bahkan menempati urutan kedua setelah industri minyak bumi. Mulai dari proses menanam bahan baku, pembuatan kain, pencelupan, sampai pengiriman. Semuanya memakan sumber daya yang sangat banyak dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Belum lagi kebiasaan yang sekarang banyak terjadi, yaitu tren busana cepat atau fast fashion show di mana model berubah sangat cepat, sehingga orang cenderung membeli banyak pemakaian sebentar saja lalu langsung membuangnya. Nah, di sini konsep circular fashion atau sistem perputaran busana hadir sebagai solusi. Kalau selama ini kita terbiasa dengan sistem beli, pakai, buang. Sistem ini justru mengajak kita untuk memandang pakaian sebagai barang yang bisa terus bernilai. Intinya barang tidak akan jadi sampah selama masih bisa dimanfaatkan. Baik itu dipakai sendiri lagi, diberikan kepada orang lain, diubah bentuknya, atau diolah kembali menjadi bahan baru. Jadi siklusnya berputar terus, tidak berhenti di tempat pembuangan akhir. Salah satu wujud nyata dan paling mudah kita lakukan dari konsep ini adalah memakai dan memanfaatkan pakaian bekas. Kadang masih ada anggapan di masyarakat bahwa memakai barang bekas itu pertanda bahwa tidak mampu, atau barangnya sudah rusak, kotor, dan tidak bagus. Padahal itu pandangan yang sudah ketinggalan zaman dan perlu kita ubah bersama-sama. Sekarang ini banyak pakaian bekas yang kondisinya masih sangat layak, bagus kualitasnya, tidak ada barang yang rusak atau jarang dipakai sama sekali. Kalau kita memilih atau membeli pakaian bekas, dampaknya nyata sekali bagi alam. Seperti yang pernah dibahas, untuk membuat satu helai kaos katun biasa saja butuh air sekitar 2.700 liter. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan minum satu orang selama 2,5 tahun. Belum lagi penggunaan bahan kimia untuk pencelupan dan pemrosesan yang jika dibuang sembarangan akan bisa mencemari sungai dan sumber air bersih. Dengan menggunakan barang yang sudah ada, kita sudah mengurangi kebutuhan akan produksi baru. Seperti kita juga ikut menghemat air, mengurangi pemakaian energi, serta menekan jumlah emisi gas yang dilepaskan ke udara. Selain itu, dari segi biaya juga lebih hemat, tapi tetap bisa tampil bergaya sesuai keinginan kita. Selain itu, ada manfaat lain yang tidak kalah pentingnya. Setiap tahunnya, diperkirakan ada lebih dari 92 juta ton limbah busana yang dihasilkan di seluruh dunia. Dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibakar. Sebagian besar bahan pakaian sekarang terbuat dari serat sintetis yang butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai secara alami. Selama menunggu terurai, bahan itu akan melepaskan zat berbahaya yang merusak kualitas tanah dan air tanah, serta mengganggu kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Kalau kita membiasakan memakai kembali barang yang ada, otomatis kita ikut mengurangi tumpukan sampah ini dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Kabar baiknya, kebiasaan ini sudah mulai diterima dan berkembang di mana-mana. Kita bisa lihat makin banyak toko pakaian bekas yang rapi dan terpercaya, pasar pertukaran pakaian, bahkan kegiatan berbagi pakaian yang diadakan di berbagai daerah. Ini menjadi bukti kalau gaya hidup berkelanjutan sudah mulai menjadi tren yang positif, bukan lagi hal yang aneh dan atau jarang dilakukan. Jadi teman-teman semua, memilih pakaian bekas bukan berarti kita tidak bisa tampil keren, tapi itu bentuk kepedulian kita terhadap alam dan masa depan. Gaya berpakaian yang baik itu bukan soal barangnya baru atau mahal,
tapi juga soal bagaimana cara kita mendapatkannya dan apa dampaknya bagi lingkungan. Mari kita dukung bersama normalisasi circular fashion mulai dari langkah kecil di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.